Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfakbir. Saya di sini akan tutorial pembuatan SPT PPH masa 23. Dan di sini saya sudah terhubung dengan aplikasi PPH masa 23 dan ini soalnya saya akan membuat gimana cara tutorial pembuatan PPH masa 23. Oke. Dan ini pertama kita connect to database dulu. Kita buka datanya, kita pilih, terus kita klik 2 kali. Di sini akan ketulis login SPT masa PPH 23 ini. Dan ini ada passwordnya, username-nya seperti biasa, passwordnya administrator dan passwordnya 123. Oke. Dan ini terhubung, dan habis itu kita buka program, kita buat baru. Dan di sini kita buat 2020, tanggal masa pajaknya Maret, tahun pajaknya 2020. Kita buat. Oke, berhasil dibuat. Habis itu kita ke SPT PPH. Ini ada bukti potong PPH di pasal 23 yang nanti kita isi di pasal yang akan kita isi. Tutup, terus ada kembali ke SPT PPH nya, ke bukti potong pasal 26 nih yang kita akan isi nantinya. Habis itu di sini ada lampiran daftar bukti potong PPH pasal 23, ini daftar buktinya. Habis itu daftar surat setoran pajak atau SSP, baru surat pemberitahuan SPT masa pajak pasal 23 atau 26 atau pasal SPT induknya belakang. Baru ke SPT Tools. Di sini ada 3 lampiran hapus SPT, mencetakan lampor data SPT ke KPP. Baru ke sini profil pajak, referensi, baru settingan tarif. Ini yang akan kita tengok nanti. Kalau misalnya pemerintah, ketika ada perubahan, kita bisa mengubah di sini. Dan pertama kita akan mengerjakan soal dari kantor konsultan pajak, konsultan hukum Pahat Sitompul. Dan kita mulai dari tanggal soal pertama dari tanggal 2 bulan 3 2022. Uraian pemberian sebuah lukisan dan barang antik berupa guci, jumlahnya 25 juta rupiah dan guci 9.500.000. Penerimaan penghasilan Mr. Surit Punjabi, warga negara India. Lalu kita klik ke SPT. Kalau yang ini pasal 26, berarti ini buat tanggal pemotongannya tanggal 2 bulan 3. Mr. Surit Punjabi, penerimanya karena ini tidak memiliki NPWP, kita buat aja, kita kosongkan. Baru kita buat namanya Punjabi. Alamatnya di India. Dia membeli sebuah lukisan barang-barang antik berupa guci. Jadi
Di sini adalah keuntungan yang kita pilih penjualan di penjualan harta di Indonesia yang totalnya 25.100.000. Jumlah penghasilan brutonya, dan ini perkiraan penghasilan dulu 25. Nah, dan di sini ya penjualan harta di Indonesia gitu ya dikenanya. Nah, kalau sudah kita simpan kembali. Oke, kita ya simpan. Oke, habis itu kita keluar lagi. Di sini kita buka soalnya. Di sini ke soal kedua, tanggal 5 bulan 3 2020, pembayaran sewa mesin fotokopi sejumlah 8 juta dari Bapak Rahmat Basuki. Yang ini pasal 23 pokoknya bulan 5 bulan 3. Bapak Rahmat Basuki tidak mempunyai BNPB. Tempat nol kembali. Bapak Rahmat Basuki. Alamatnya Jalan Patimuran 13. Jalan Patimuran 13. Di sini menjelaskan pembayaran sewa mesin fotokopi. Pembayaran hubung 8 juta. Oke, habis itu kita simpan datanya. Sini udah keluar PPh Spop, udah ada kena potongannya, langsung kena potongan. Sudah selesai itu kita tutup kembali. Kita lanjut ke soal nomor 3, tanggal 10 bulan 3, pembayaran jasa perbaikan AC jumlah 750. Rincian jasanya 60% jasa dari CV Bintang Servis. Ini PPh tetap masih PPh 23. Kita ganti nomor bukti ininya. Tanggal pemotongannya tanggal 10 bulan 3. Dan ini CV
bintang servis. Dalam hal ini tidak memiliki MPWP. Dia tetap masih bintang servis. Di Jalan Malabar nomor 19. Jalan Malabar nomor 19. Dan mana jasa perbaikan AC 750 dipotong. Jasa perbaikan AC nilainya. Di sini kita pilih jasa perbaikan AC. Di sini jadi jasa peralatan dan perbaikan. Ya, peralatan dan perbaikan. Ya, karena 750 di 40% jasa, jadi dipotong, jadi 40% dikali 750 dengan totalnya 300. Jadi 300 dipotong. Sudah. Habis itu kita simpan, klik simpan. Baru udah apakah data simpan. Habis itu kita back lagi, kembali lagi ke soal nomor 4-nya, tanggal 15 pemotongannya, tanggal 15 bulan 3, pembayaran bunga pinjaman sejumlah 5 juta dari Tuan Abdullah. Yang ini pembayaran bunga pinjaman pas PPh 23 pasal. Kita buat tanggal bukti potongan 23. Tanggal potongannya tanggal 15 bulan dan dipotong dengan Bapak Tuan Abdullah. Dia memiliki MPWP Jakarta. Oke, habis itu kita simpan. Pembayaran bunga pinjaman sejumlah 5 juta. Bunga sejumlah 5 juta. Terus kita simpan. Selesai itu kita tutup. Baru ke soal berikutnya. Tanggal 20 bulan 3, pembayaran bunga pinjaman dengan Pak LTD dari Belanda, tidak memiliki MPWP. Tetap masih ke pasal ini, dia pinjaman bunga ini ke pasal 26 karena orang luar.
kita buat bukti nomor buktinya, tanggal pemotongannya 20 bulan 3 karena dia tidak memiliki NPWP karena ada orang Belanda, kita buat orang dengan Pak L Y L Y alamat Belanda. Habis itu dia keterangannya pembayaran bunga pinjaman 10 juta, bunga 10 juta. Di situ tarifnya 20, PPh yang dipotong 2 juta. Jadi kita buat simpan. Oke. Habis itu kita back pembayaran tanggal pemotongan 22 bulan 3, pembayaran jasa instalasi komputer 2.500.000 dari Bapak Tim Puin, Jalan Gudang Baru nomor 6 Jakarta. Kita buat PPh 23 pasal 23 MPWP tidak ber-MPWP Pak Tim, kosongannya di Gudang Baru Jakarta. Gudang Baru pembayaran jasa instalasi komputer totalnya 2.500.000 ke kita. Ini dia ke jasa teknik Surabaya. Totalnya 1.500.000 dipotong 50%, jadi 1.225.000. Sini sudah ada jumlah penghasilan brutonya, tarif TWP-nya 1, baru tarifnya 2%, baru PPh yang dipotong 20%, 50.000. Apakah dia disimpan? Data berhasil disimpan. Oke, habis itu kita tutup kembali. Tengok soal nomor 7-nya, tanggal 25 bulan 3, pembayaran jasa cleaning service. Total jumlah 22 juta, tidak terpisah antara jasa dan material. Berarti ini sama 20 juta. Nah, ini CV selalu bersih. NPWP-nya ini Jalan Pahlawan nomor 7 Jakarta. Ini pasal PPh masih PPh 23 ya. Bukti potong PPh 23.
5, 3. Hmm, bukti MPP-nya udah ini ya. Pembayaran jasa cleaning service sejumlah 2 juta. Berarti dia masuk ke jasa lain, ke biaya jasa cleaning service. Kebersihan atau cleaning service, jasa kebersihan atau cleaning service. Dan ini tidak terpisah antara jasa dan material, jadi masuk 2 juta. Oke, sudah potongan sendiri. Kalau kita habis itu kita simpan, data tersimpan, terus kita tutup kembali. Habis itu ke soal nomor 8, potongan tanggal 27 bulan 3 pembayaran jasa pembicaraan seminar. Kalau yang nomor 8 ini dia tidak termasuk pasal dipotong 23 atau 26 ya. Bapak Hotman Sitompul dalam materi dia nih termasuk ke pasal 21 deh nih, karena dia nih termasuk orang ya, potongan dari orang termasuk PPh 21 transaksi hasil kemampuan pribadi. Nah, jadi kita lanjutkan ke nomor 9 tanggal 29 bulan 3 2013. Ini masuk ke potongan bukti pasal PPh 26. Khususnya orang luar negeri. Itu pembayaran sewa leasing mesin tanpa hak opsi 7 juta. Pasal 26. Nomor buktinya kita buat bukti pemotongannya 2923. Dan ini gambler operator yang dari Jerman, namanya karena tidak memiliki MPWP kita buat aja 0 gambler dari Jerman, alamatnya Jerman. Di sini pembayaran sewa leasing mesin tambah opsi sejumlahnya 7 juta. Jadi masuk ke sewa penghasilan lain sehubung. Kita masuk sewa penghasilan lain sehubung seharga 7 juta. 7 juta. Oke, habis itu kita sudah kita simpan. Oke, berhasil. Habis itu kita tutup. Ke soal berikutnya, 30 bulan 3 pembayaran jasa catering. Ini masuk ke pasal 23
pasal PPh pemotongan 23. Kalau pemotongan 30/23. Bukti pemotongannya dari CV Kenyang Makmur. Terus pembayaran jasa catering ini masuk ke jasa lain, penghasilan jasa lain, yaitu pembayaran catering atau tata boga, dan jumlah penghasilannya, dan ini 10 juta karena ini makanan atau material ini tidak terhitung potong, jadi tetap bayarnya 10 juta. Oke. Habis itu kita klik simpan. Oke, data pun tersimpan. Oke, habis itu kita tutup. Oke, selesai. Dari selesai itu, habis itu kita klik, masih kita klik SPT PPh, kita klik daftar bukti potong pasal PPh 2. Di sini keluar yang data yang kita daftar bukti pemotongan pajak penghasilan PPh 23 yang kita isi tadi. Dan sini udah ada nama wajib pajaknya, nama buktinya, baru tanggal pemotongannya. Sini ini PPh yang dipotong. Terus ini pasal PPh pasal 23, yang ini PPh pasal 26 nya. Ini ada. Kalau sudah masuk semua, baru klik selesai. Kalau memang nggak ada yang diubah, ini kita tutup kembali. Habis itu kita tengok ke surat pemberitahuan atau SPT induknya. Kita tengok di sini keluar pasal PPh 23 yang telah dipotong. Ini pasal PPh 26 yang telah dipotong. Di sini keluar ya bukti apa jenis-jenis penghasilannya, jumlah penghasilan bruto yang dipotong. Jadi total segini jumlahnya. Ini pasal 26 juga. Ini surat kuasa. Ini kalau sudah ini tanggal lapor SPT-nya, kita klik di sini. Kapan mau dilaporkannya? Oh, ini kan 24 20. Lepas tuh 20. Ya, habis itu kita simpan. Kok memang ini nggak ada diubah lagi, kita simpan. Oke. Nah, habis itu ke menu cetakan. Kok mau dicetak? Oke. PT
Nih daftar SSP, nih surat pajak yang akan diinikan ke Indo. Oke, sekian dari saya tutorial pembuatan SPT PPh masa 23 atau 26. Oke, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.